Halo semuanya, selamat datang di podcast atau lebih tepatnya Siniar Belasan Menit. Dan di video ini sudah jelas dari judul dan thumbnailnya juga bahwasanya saya ingin membuat video surat terbuka untuk Bang Robby Purba. Jadi mungkin teman-teman ada yang belum mengerti konteksnya. Saya akan jelaskan sedikit bahwasanya di sosial media atau media sosial sedang ramai, sedang viral video yang diupload oleh Bang Robby Purba. Ini saya akan tunjukkan. Seorang satpam memukul anjingnya sendiri di depan Plaza Indah Mall. Dan ada juga balasan sepertinya yang tersebar di mana-mana, video yang menunjukkan rekaman CCTV, angle yang berbeda dari kejadian tersebut. Tapi dari video tersebut kita bisa menyimpulkan bahwasannya ada dua adegan yang berbeda, ada dua kejadian yang berbeda di waktu yang berbeda juga. Jadi ada dua kali pemukulan yang dilakukan oleh security tersebut ke anjingnya. Dan security tersebut juga sudah mengklarifikasi video yang tersebar luas itu sampai nangis-nangis bahwasanya dia bilang dia sayang sama anjingnya, dia ngerawat anjingnya dengan baik, tapi mungkin karena kecerobohannya dia lakukan itu. Ya mungkin kita nggak tahu alasannya, intinya dia sudah melakukan hal tersebut seperti itu gitu ya. Dan juga dia sudah mengklarifikasi, meminta maaf, plus menjelaskan bahwasanya itu anjingnya dan dia sayang sama anjingnya. Nah, terkait hal ini saya tidak akan mengkomentari video yang tersebar luas tersebut gitu ya, karena kita sudah bisa menyimpulkan bahwasanya dua video tersebut adalah dua waktu yang berbeda gitu, dua kejadian yang berbeda, dua kali pemukulan yang berbeda juga terhadap anjingnya. Nah, saya di sini cuma mau bilang bahwasanya saya tegas untuk mengutuk keras kejadian tersebut yang terjadi oleh anjing tersebut. Dan saya juga kasihan kedua-duanya gitu. Saya kasihan sama anjingnya karena dipukul. Saya juga kasihan sama security-nya karena dia, saya dengar-dengar, di cut off dari kerjaannya. Dan by the way, sebelum kita lanjut, saya mau bilang bahwa saya ini adalah Rifa Fauzi dan saya adalah masyarakat biasa, masyarakat umum yang cuma bisa berkomentar di warkop-warkop. Bedanya saya direkam gitu di video ini. Tapi yang mau saya bilang, yang paling penting untuk Bang Robby Purba adalah tidak semua hal itu harus diviralkan. Karena saya mau cerita sedikit saja. Kemarin persis ada kejadian di kebun kopi Cimahi. Saya tinggal di Cimahi. Di kebun kopi di depan Alfamart itu kejadiannya di depan mata saya persis. Saya lagi bawa motor, di depan mata saya ada pemotor yang tidak sengaja menjatuhkan koin receh yang dia bawa untuk ditukarkan ke Alfamart. Kurang lebih 200.000 totalnya atau mungkin 500.000. Koinnya banyak banget dan itu jatuh gitu ya, kerincing di jalan gitu, dan itu bikin rame. Saya menepi, saya membantu orang tersebut untuk mengumpulkan koin-koinnya, terus ngasih lagi gitu ke orang tersebut. Nah, saya di posisi tersebut melihat di depan mata saya persis ada kakek-kakek pengemis. Dia ngambil koin-koinnya, ngumpulin yang banyak, terus dimasukin ke tasnya. Beda kan dengan saya. Kalau saya kan ngumpulin langsung kasihin lagi ke orangnya karena kasihan kan. Nah, bedanya di depan mata saya persis ada kakek-kakek ngambil koin tersebut dan dimasukkan ke tasnya. Saya lihat memang kakek-kakek tersebut adalah pengemis gitu ya. Dan kejadian tersebut itu terjadi cukup lama, kurang lebih 3-5 menit. Dan saya kenapa bilang gitu, karena kalau itu terjadi beberapa menit, saya ada peluang untuk memviralkan hal tersebut. Peluangnya dengan mengambil HP saya, terus merekam videonya dan menyebarluaskan, ramai di mana-mana. Saya yakin, karena hal tersebut memang tidak dibenarkan, tidak bisa dinormalkan gitu, tidak bisa diwajarkan. Tapi saya mau bilang bahwa ketika ada video yang viral, mungkin seandainya saya videoin terus saya bikin viral kakek-kakek tersebut, ada dua pendapat yang akan terjadi. Yang pertama mungkin kasihan sama kakeknya, yang kedua mungkin akan memaki-maki kakek tersebut. Nah, tapi kita harusnya mengerti bahwa kakek tersebut di luar sana
Dia merasakan yang namanya kelaparan, dia merasakan yang namanya kehausan. Dia mencegah dirinya untuk stres, berpikir logis gimana caranya untuk bisa dapat uang. Nah, instingnya mengatakan karena dia lapar dan dia haus, ada uang di depan dia, tentu instingnya tidak bisa logis lagi. Karena hal tersebut, dia melakukan hal yang tidak bisa dibenarkan. Yang mana saya ingin bilang bahwasanya security tersebut juga saya yakin sekali dengan penjelasannya dia. Atau mungkin ketika dia nggak menjelaskan pun, saya yakin sekali di off camera, di dunia nyata, saya yakin sekali bahwa dia sangat-sangat menyayangi anjing tersebut. Saya yakin dia ngasih makan anjing tersebut setiap hari, ngasih minum, ngasih makan, merawat dengan baik. Saya yakin sekali karena dengan video tersebut kita tahu bahwa anjing tersebut kan bertumbuh dewasa. Nggak mungkin dia bisa bertumbuh dewasa tanpa adanya perawatan, tanpa adanya kasih makan atau minum gitu ya. Dan itu oleh siapa? Dilakukan oleh security tersebut. Sama halnya seperti ibu atau bapak kita. Kalau kita pernah kecil, kita pernah yang namanya dipukulin atau mungkin dibentak oleh orang tua kita. Kenapa orang tua kita ngelakuin hal tersebut? Pertama, mungkin kita melakukan hal kesalahan, atau mungkin ketika kita tidak melakukan kesalahan pun, kita ada masa-masanya pernah yang namanya dipukulin. Kita nggak tahu nih kita salah apa, tapi kita dipukulin aja gitu. Kita dipukulin dan kita juga dibentak-bentak, dimaki-maki sama orang tua. Saya mau bilang bahwa ketika orang tua memaki kita atau memukuli kita, setelahnya, saya yakin sekali, setelah dan sebelumnya kita bisa tumbuh dewasa seperti ini kan karena orang tua kita. Dan saya 1000% yakin orang tua kita sangat menyayangi kita, mencintai kita seutuhnya. Nggak semua orang itu bisa melakukan hal yang buruk secara terus-menerus. Dalam artian seperti orang tua aja gitu. Ada masa-masanya orang tua kesel dan sebel dan memukuli kita gitu. Karena itu adalah bentuk pembelajaran ke kita. Tapi ada juga masa-masanya orang tua akan sangat menyayangi dan mencintai kita. Atau mungkin setelah kejadian dia memukuli kita pun, orang tua kita mungkin akan nangis dan meminta maaf. Ya kan? Sering nih kejadian kayak gini. Dan saya mau bilang aja intinya, gak semua manusia itu akan terus-menerus melakukan hal buruknya sendiri. Dan gak semua hal bisa diviralkan menurut saya. Ya mungkin video ini itu saja. Saya intinya berpesan kepada Bang Robby Purba untuk bisa memaafkan hal ini. Karena dengan memaafkan kita bisa memaklumi dan memahami. Dan kita juga harus mengerti di off kamera atau di dunia yang lain gitu maksud saya. Sebelum kejadian ini atau setelah kejadian ini saya yakin bahwasanya si abang security tersebut juga sebenarnya sayang kok, cinta kok sama anjingnya dengan cara merawat, memberi makan dan juga memberi minum sampai akhirnya tumbuh dewasa seperti sekarang. Saya cuma mau bilang intinya kita manusia pernah yang namanya melakukan kesalahan. Orang tua kita ataupun mungkin juga Robby Purba melakukan kesalahan yang sama gitu. Maksud saya semua orang bisa melakukan kesalahan dan saya mungkin cuma bilang bahwa memaafkan saja gitu. Cuma satu doang hal yang bisa bikin ini selesai, memaafkan. Oke, itu aja untuk video kali ini. Mungkin teman-teman ada tanggapan yang lain, ya bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan ya, kita akan ketemu lagi di next episode dari podcast atau lebih tepatnya Siniar Belasan Menit. Ciao, ciao.